Jumpa lagi dengan saya Revi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes verifikasi kemampuan dari kabel eSager apakah support ke device BPK Group atau tidak. Ini saya ada 4 alat tes ponsel, yaitu Oppo VOOC 20W dan ada Realme Dart Charging 33W, ada Oppo A3X. Ini support VOOC 40W. Terakhir nanti ada Vivo Flash Charging 80W dengan kombinasi dual sistem adapter charger. Pertama dari adapter charger bawaan ponsel, yang kedua ada juga adapter charger dari brand pihak ketiga, ini unit 120W. Seperti apa performa kabel eSager 100W 7A ini dalam mencharging ke sistem protokol isi daya cepat BPK Group? Simak videonya. Pertama, tes eSager 100W 7A ke sistem VOOC 20W. Ini ada ponsel Oppo Reno 3 sebagai alat tesnya dan juga ada adapter charger bawaan ponselnya. Ini support VOOC 20W. Kalau pengen tahu dia spesifikasinya seperti ini, kemudian dia portnya warna hijau. Nanti coba akan saya kombinasikan juga dengan adapter charger unit 120W. Pertama coba saya tes dari sisi adapter charger bawaan dahulu, sebagai bukti gitu loh, bahwa benar-benar adapter charger ini support VOOC 20W. Tapi kadang ini mohon maaf, ponselnya sudah agak terisi banyak baterainya. Tapi yang kita analisis selain baterai kan juga notifikasi VOOC-nya aktif atau tidak kan gitu ya. Nah ini sebentar saya nonaktifkan dahulu ini. Nah saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel dahulu. Kita tunggu sebentar. VOOC-nya aktif. Start dari baterai 54%, super fast charging secara tulisan. Biarkan ponselnya standby. Lihat ini saya menggunakan eSager. Saya nyalakan lagi. Nah VOOC eSager, adapter chargernya bawaan ponsel, terlihat jelas. Sekarang sudah terverifikasi kabel eSager ini support untuk kombinasi adapter charger bawaan ponsel. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,2 volt kali 2 ampere sama dengan 8,5 watt. Nah kenapa kok dayanya rendah? Perkiraan baterainya sudah terisi di atas 50%. Kemudian coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Nah sekarang dari sisi sini sudah saya ganti dengan menggunakan kombinasi adapter charger brand pihak ketiga. Nah ini unit 120W. Mungkin cari adapter charger bawaan seperti ini sudah susah. Nah yang unit ini kan mudah, ada di pasaran. Nah seperti ini saya hubungkan lewat port USB-A eSager seperti ini. Kemudian saya hubungkan lagi ke ponsel Oppo Reno 3. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini. Saya perjelas seperti ini. Super fast charging VOOC warna hijau itu kabel eSager unit 120W. Terlihat jelas. Sekarang saya naikkan. Oh, ternyata dayanya lebih tinggi menggunakan unit ya. Berarti perkiraan adapter chargernya ini sudah turun performa. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, ini buktinya. Dengan seluruh daya ini yang aktif DC dengan seluruh daya 4,4 volt kali 3,2 ampere sama dengan 14 watt. Masih bagus ini. Masih usia pakai 3 tahun ya ponselnya kurang lebih. Masih jalan di 14, sekian watt dari teori 20 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV dengan eSager. Sangat rendah Ripple-nya. Jadi bisa digunakan untuk ke device sistem protokol isi daya cepat VOOC. Tes eSager 100W 7A ke Realme 9i yang support Dart Charging 33W. Ini karena adapter charger bawaan ponsel ini sudah rusak, jadi saya menggunakan adapter charger bawaan Oppo Super VOOC 45W. Sama saja ya, bahkan ini dayanya lebih besar sehingga diperkirakan kemampuan dayanya lebih bagus atau lebih maksimal. Nah seperti ini dia adapter charger bawaan Oppo A3X ini. Nah seperti ini silakan dilihat. Nah kemudian ya dia seperti ini untuk portnya warna putih. Kalau tadi Oppo VOOC 20W warna hijau ya, saya hubungkan seperti ini dengan eSager. Nah ya terlihat jelas. Sekarang saya hubungkan kombinasi seperti ini dahulu atau adapter charger bawaan ponsel dahulu lah, kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, kita tunggu sebentar. Dart charging aktif start dari baterai 3%, 6,3%. Dengan menggunakan kabel eSager. Nah ya ada desimalnya. Lihat ini terlihat jelas. Sekarang saya naikkan di sini. DC yang aktif dengan seluruh daya 2,4 ampere
dikali 8,9 volt sama dengan 22, sekian watt. Nah, dayanya segini. Dia stabilnya segini dari teori dari charging 33 watt. Rata-rata ya stabilnya segini. Infinix 33 watt juga segini. Xiaomi 33 watt juga segini. Cuma beda nama saja. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 87 mV. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya ganti menggunakan kombinasi adapter charger unit 120 watt. Mungkin cari adapter charger yang bawaan ponsel seperti ini susah ya, karena kalau menurut saya seperti ini tuh rawan dipalsukan, sehingga saya memberikan sebuah alternatif. Gunakan adapter charger unit 120 watt ini. Apakah aktif? Bisa. Dari chargingnya ya kita lihat saja videonya ini, kan gitu. Jadi saya tidak mau mendahului sesuatu yang belum terjadi, kan gitu ya. Saya hubungkan sekarang. Ingat, lihat ini kombinasinya unit 120 watt. Kita lihat 1, 2, 3. Dari charging aktif 7,7%. Ada desimalnya. Kabelnya Esager, chargernya unit. Nah, sekarang saya dekatkan ke sini. USB Total Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 20, sekian watt. Tadi maksimal di 22 watt. Lihat ini. Nah, ya sudah jelas. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 52 mV. Jadi sudah terverifikasi kabel Esager ini support buat sistem chargingnya dari charging dengan menggunakan kombinasi adapter charger bawaan maupun adapter charger brand pihak ketiga. Contoh hal ini adalah unit 120 watt. Tes Esager ke Oppo A3X yang support sistem fast charging SuperVOOC 45 watt. Kalau pengen tahu adapter charger bawaannya dia seperti ini, 45 watt. Nah, seperti ini, warna portnya putih. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Nah, saya hubungkan pertama dengan, lihat ini ya, Esager, warna portnya oranye. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke stop kontaknya. Nah, saya hubungkan sekarang dengan ini. Kita lihat, tunggu sebentar. SuperVOOC 45 watt aktif, ada desimalnya. Tidak ada petir double. Notifikasinya seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Total Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan 38,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Tidak usah kaget, nilai Ripple-nya tinggi, sudah menjadi kebiasaan dari ponsel ini. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 213 mV. Jadi bisa ya digunakan untuk ke kombinasi Esager plus adapter charger bawaan ponsel. Sekarang saya cabut. Nah, saya ganti dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt sebagai alternatif bila kesusahan mencari adapter charger bawaan ponsel, karena adapter charger bawaan ponsel biasanya rawan dipalsukan. Ini lihat, saya hubungkan, silahkan diperhatikan. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Terlihat jelas ya. Esager plus unit SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Sudah jelas. Saya naikkan USB Total Cosi-nya biar terlihat jelas. Tapi ini datanya lumayan agak rendah ya. Lihat ini. Nah, ya adanya data seperti ini. Yang aktif DC 8,7 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22, sekian watt. Biasanya kalau menggunakan adapter charger bawaan ponsel seperti ini, dia itu daya maksimalnya 40 watt, kemudian turun di daya stabil 26 watt. Ini daya stabilnya di 22, sekian watt. Lihat, 24 watt ini tadi maksimal. Tapi stabil di 22 watt. Ya, kira-kira seperti itu. Cuma selisih 4 watt kok, tidak ada masalah. Perbedaannya dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt. Jadi, sudah terverifikasi Esager kombinasi adapter charger bawaan ponsel maupun Esager kombinasi unit 120 watt, semuanya aktif, SuperVOOC 45 wattnya. Tes verifikasi Esager 100 watt 7 ampere ke Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Pertama coba saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel dahulu. Sebentar, saya carikan dahulu adapter chargernya. Nah, ini adapter charger bawaan Vivo-nya. Flash charging dia bisa maksimal 80 watt. Dengan seluruh daya dua macam ini,
7,3 ampere atau 4 ampere. Hasilnya sama. Nah, coba menggunakan kombinasi ini, dia model portnya warna putih, kombinasi Acer plus adapter charger bawaan ponsel dahulu. Nah, kita lihat ini. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, kalau Vivo itu saya untuk melihat sistem flash chargingnya ada desimalnya atau tidak, itu saya bisanya loh ya, lewat mode ponsel mati seperti ini dahulu. Jadi agak panjang caranya. Ya, adanya seperti ini. Nah, lihat start dari baterai 8%, flash charging aktif. Terlihat jelas ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi seteru daya. Ini mode ponsel mati. DC yang aktif dengan seteru daya 4,6 volt kali 1,8 ampere sama dengan ini 8, sekian watt menggunakan kabel Acer kombinasi adapter charger bawaan ponsel. Ini masih negosiasi daya dia. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat dayanya berangsur-angsur mulai naik dengan berubahnya voltase. Nah, ini dia sudah jalan di 23 watt, 28 watt, 27 watt. Apakah masih bisa naik 32 watt? Dari teori 80 watt ya. Nah, lihat dia stabil di 34 watt. Nah, ya, stabilnya segini. Biasanya berdasarkan pengalaman saya, umpama 80 watt, dia itu stabilnya sekitar di angka 50% dari daya maksimalnya. 80 watt, 50%-nya kan 40 watt, ini 34 watt. Sudah lumayan lah dengan menggunakan kombinasi Acer ini. Dari sisi sini sudah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 50 mV. Nah, sekarang dari sisi sini sudah ya, saya buat mode ponsel nyala untuk melakukan cek ada desimalnya atau tidak. Saya nyalakan dahulu ponselnya. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Coba saya naikkan. Nah, ada desimalnya menggunakan kabel dari brand Acer. Terlihat jelas? Jadi bisa ya dengan kombinasi Acer plus adapter charger bawaan ponsel. Nah, sekarang saya ganti dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt. Karena kalau menurut saya mencari adapter charger bawaan ponsel seperti ini itu susah. Kalaupun dapat masih ragu-ragu tentang keasliannya. Saya berpendapat seperti itu. Makanya saya kasih alternatif dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt ini. Apakah bisa atau tidak? Kita coba saja. Saya hubungkan seperti ini lewat jalur USB-A kombinasi kabel Acer. Nah, saya matikan dahulu ponselnya karena kan untuk melihat desimalnya harus mode ponsel mati gitu loh. Nah, lihat ini ya, Acer kombinasi unit 120 watt. Jelas? Jadi saya ini melakukan tes sangat jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, start dari baterai 10%, flash charging aktif, mode ponsel mati. Menggunakan unit 120 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB .C menggunakan kabel Acer ya, lihat. DC yang aktif sementara dengan seteru daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8, sekian watt. Kita tunggu sebentar, ini masih negosiasi daya, kita tunggu sampai daya maksimal. Nah, lihat dia mulai naik dayanya, lihat. Sudah jalan di 13 watt, 19 watt, apakah masih bisa naik? Nah, kita tunggu 20 watt, 23 watt, 22 watt, apakah masih bisa naik? Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata perkiraan saya ini mentok di 23 watt. Nah, kalau menurut saya 23 watt itu masuk dalam kategori flash charging 44 watt. Mau dikoreksi bila salah. Kenapa 44 watt? Karena kalau biasanya kan misalnya Samsung 45 watt ataupun power chargingnya itel 40 watt, biasanya dia jalan di antara 26 watt sampai 20 watt, naik turunnya segitu. Nah, ini sama, lihat. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Mau dikoreksi bila salah. Kemudian ini sudah ya, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Nah, sekarang ini sudah saya nyalakan ponselnya. Untuk melihat flash chargingnya itu ada desimalnya atau tidak, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ponselnya sudah nyala, flash charging aktif, ada desimalnya. Coba saya dekatkan. Nah ya, ada desimalnya. Dengan menggunakan kabel Acer kombinasi adapter charger unit 120 watt. Jadi sudah terverifikasi real kabel Acer ini support flash charging anggap 44 watt
dengan kombinasi adapter charger bawaan ponsel maupun adapter charger unit 120 watt. Jadi kesimpulannya sudah terverifikasi kabel charger Esager 100 watt 7 ampere. Ini menggunakan desain nylon braided. Berdasarkan tes saya nyatakan support 100% ke device BBK Group, baik kombinasi dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel maupun adapter charger brand pihak ketiga. Dalam hal ini saya melakukan tes dengan unit 120 watt. Contoh tadi ke ponsel Oppo Reno 3 VOOC 20 watt aktif. Kemudian ke ponsel Realme Dart Charging 30 watt dia juga aktif, ada desimalnya juga. Kemudian ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt aktif dan ada desimalnya. Terakhir tadi ke ponsel Vivo V40 Lite ini yang support flash charging 80 watt dia aktif dan ada desimalnya. Jadi sekali lagi saya nyatakan terverifikasi support ke device BBK Group mulai dari sistem VOOC, Super VOOC, Dart Charging maupun flash charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel Esager 100 watt 7 ampere ini terverifikasi dengan baik, ada desimalnya ataupun muncul animasinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli kabel Esager 7 ampere 100 watt ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.